Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 pada pertemuan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang kurikulum pendidikan Islam. Sebelum kami membacakan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok 14 terdiri dari Sulihatin Rodia dengan NIM 1262042011048 dan Miftatul Husna dengan NIM 1262042011052. Materi yang akan kita bahas yaitu ada 4. Yang pertama, pengertian kurikulum pendidikan Islam. Yang kedua, komponen kurikulum pendidikan Islam. Yang ketiga, dasar-dasar kurikulum pendidikan Islam. Dan yang terakhir, prinsip dan ciri kurikulum pendidikan Islam. Pengertian kurikulum pendidikan Islam. Dalam bahasa Arab, istilah kurikulum dikenal dengan kata manhaj, artinya jalan yang terang atau jalan terang yang dilalui manusia dalam berbagai bidang kehidupannya. Jika pengertian manhaj tersebut dihubungkan dengan pendidikan, maka manhaj berarti jalan terang yang dilalui pendidik atau guru dengan peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian atau mengaktualisasikan dan mengembangkan potensi peserta didik. Makna kurikulum pendidikan Islam ialah pengalaman pembelajaran berupa kegiatan nyata dalam interaksi dan proses pembelajaran baik di sekolah maupun di luar sekolah, dengan tanggung jawab sekolah sebagai penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan individu peserta didik menuju kedewasaan sesuai ajaran Islam. Hadis tentang kurikulum pendidikan. Taraktu fikum amrayni ma ing tamsaktum bihima lang tadillu abada, kitaballahi wa sunnata rasulih, rawahu Hakim. Yang artinya, telah aku tinggalkan kepada kalian semua dua perkara yang jika kalian berpegang teguh padanya, maka tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Hakim. Komponen kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama ialah tujuan kurikulum. Tujuan yang dituangkan dalam tujuan kurikulum adalah tujuan institusional. Yang kedua, isi atau materi kurikulum. Inti materi kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan, aktivitas, dan pengalaman yang mengandung unsur ketauhidan. Yang ketiga, strategi kurikulum yang menjelaskan terkait dengan metode pembelajaran, media pembelajaran, dan pendekatan dalam pembelajaran yang dibahas dalam bab tersendiri. Dan yang terakhir ialah evaluasi pendidikan, yaitu mengenai posisi evaluasi dalam konteks penyusunan kurikulum. Ada yang memandangnya sebagai bagian dari strategi. Dasar-dasar kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum sebagai salah satu komponen penting yang fungsinya dalam mengantarkan peserta didik mencapai tujuan pendidikan Islam harus mempunyai landasan utama yang berkontribusi terhadap penrumusan tujuan dan materi kurikulum. Dalam pandangan Al-Syaibani, dasar-dasar kurikulum pendidikan Islam ada 4. Yang pertama yaitu dasar religi. Kurikulum pendidikan Islam yang merupakan seperangkat rencana dan program yang menjadi panduan dalam pelaksanaan pendidikan Islam harus menjadikan agama atau ajaran Islam sebagai dasar, karena dasar menjadi rujukan, sumber peraturan, sumber nilai, norma sumber, motivasi dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Islam agama atau ajaran Islam sebagai dasar kurikulum berarti menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis dan sumber-sumber yang bersifat furu sebagai dasar kurikulum pendidikan Islam. Yang kedua yaitu dasar falsafah. Setiap manusia, masyarakat, dan bangsa memiliki falsafah atau pandangan hidup yang diyakini mengandung nilai-nilai kebaikan. Falsafah hidup umat Islam tentu mengandung nilai-nilai yang bersumber atau tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Demikian pula dengan falsafah bangsa yang digali dan mengandung nilai-nilai positif yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat bangsa seperti halnya falsafah Pancasila. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah masyarakat dan falsafah bangsa seperti falsafah Pancasila harus menjiwai kurikulum pendidikan Islam. Yang ketiga yaitu dasar psikologi.
Dasar ini memberikan pertimbangan dan landasan dalam merumuskan kurikulum pendidikan Islam, karena kurikulum dalam penerapannya terkait dengan perkembangan psikis anak atau peserta didik. Kurikulum yang dirumuskan memperhatikan perkembangan psikologi anak-anak akan mempermudah dalam mengimplementasikannya dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu dasar sosial. Dasar ini menjadikan kehidupan sosial dan budaya masyarakat di mana kurikulum pendidikan Islam tersebut akan digunakan sebagai bagian dari napas kurikulum dalam arti nilai-nilai positif yang tumbuh di masyarakat terakomodir dalam rumusan kurikulum pendidikan Islam. Prinsip dan ciri kurikulum pendidikan Islam. Menurut Omar Muhammad At-Tawni Asy-Syabani, terdapat 5 prinsip dalam perumusan kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, adanya pertautan atau keterkaitan sempurna antara seluruh komponen kurikulum dengan nilai-nilai ajaran Islam. Yang kedua, bersifat menyeluruh dalam arti berdimensi jasmania dan rohania, individu dan sosial, akidah dan akal pikiran serta menyangkut seluruh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian yang dibutuhkan. Yang ketiga, memiliki keseimbangan relatif antara tujuan-tujuan dan kandungan kurikulum. Yang keempat, prinsip keterkaitan atau relevansi antara bakat, potensi, minat, kemampuan dengan kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir, mengakui adanya perbedaan atau keragaman antar individu peserta didik, baik dari segi minat ataupun bakat. Selain itu, Omar Muhammad Al-Tawni Asy-Syabani juga merumuskan ciri-ciri yang harus dimiliki kurikulum pendidikan Islam, yaitu yang pertama, menonjolkan tujuan agama dan akhlak pada tujuan dan kandungan kurikulum, metode, alat, media, dan tekniknya bercorak atau menggunakan pendekatan agama. Yang kedua, cakupan dan kandungannya harus luas dan menyeluruh sehingga mencerminkan semangat, pemikiran, dan ajaran Islam yang mendalam serta memperhatikan pengembangan dan bimbingan segala aspek pribadi siswa, intelektual, psikologis, sosial, dan spiritual. Yang ketiga, berkesinambungan antara berbagai ilmu pengetahuan yang dikembangkan serta berkesinambungan pada pengetahuan yang dimaksud untuk mengembangkan individu dan sosial anak. Yang keempat, bersikap menyeluruh dalam mengatur mata pelajaran yang diperlukan peserta didik. Yang terakhir, selalu disesuaikan dengan bakat dan minat peserta didik. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.